Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bas Bimbeli Arek-arek Surabaya dengan saya Pak Muklis. Di video kali ini isinya tentang pembahasan uji soal matematika suprarasional untuk jenjang kelas 7-8 nomor 1 sampai 10. Silakan disimak. Nomor 1, pertanyaannya. Berapakah hasil dari 22 ditambah 22 dikali 22 dibagi 22 dikurangi 22. Nah, sebelum saya berikan pembahasannya, bagi kalian yang ingin mencoba soal-soalnya terlebih dahulu, silakan di pause ya. Setiap ada soal yang diberikan, silakan di pause dulu. Atau kalau kalian mau langsung menyimak pembahasannya, bisa langsung disimak gitu ya. Baik, jawabannya yang mana? Nah, ini pembahasannya. Jawabannya yang D. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian, ini didahulukan. Jadi penjumlahan dan pengurangan kalau tidak ada kurungnya kalah levelnya dengan perkalian dan pembagian. Artinya operasi perkalian dan pembagian harus didahulukan terlebih dahulu. Di sini 22 dikali 22 dibagi 22, saya beri tanda kurung, artinya harus didahulukan. Untuk perkalian dan pembagian mana yang didahulukan? Bebas ya. Ini 22 dikali 22 dibagi 22, ini bisa dihitung yang gampang dulu. 22 dibagi 22 itu 1 dikali 22 itu 22. Nah, sehingga bisa kita tulis 22 ditambah 22 dikurangi 22. Hasilnya nanti 22. Sehingga jawabannya yang D. Itu ya. Lanjut soal yang nomor 2. Pertanyaannya, luas persegi panjang ABCD pada gambar di samping adalah 10 cm persegi. M dan N masing-masing adalah titik tengah dari sisi AB dan CD. Berapakah cm persegi luas BNDM? Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, berapakah luas bidang BNDM, artinya bidang yang diwarnai biru ini? Nah, pembahasannya, jadi jawabannya yang D, yaitu 5. Bagaimana caranya? Nah, ini sangat mudah ya. Bidang BNDM kita bagi 2, jadi segitiga yang sama ukurannya. Terus yang merah saya pindahkan ke yang putih. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Sehingga luas bangun BNDM itu sama saja dengan luas bangun AMND ini. Yang mana luas yang diarsir ini adalah sama dengan setengah dari luas ABCD. Sehingga karena luas ABCD sama dengan 10 cm, berarti sama dengan setengah kali 10 sama dengan 5. Ya. Sehingga jawabannya yang D. Gampang ya. Lanjut. Soal yang ketiga. Seekor laba-laba memiliki 8 kaki dan seekor lalat memiliki 6 kaki. Jumlah kaki dari 3 ekor laba-laba dan 4 ekor lalat ini akan sama dengan jumlah kaki 14 ekor ayam dan titik-titik kucing. Nah, jadi yang ditanyakan adalah jumlah kucingnya. Berapa jumlah kucingnya? Pembahasannya seperti ini. Jawabannya 5 ekor. Bagaimana caranya? Nah, kita tuliskan di sini ya, bahwa 3 ekor laba-laba ini jumlah kakinya ya, ditambah jumlah kaki 4 lalat, ini sama dengan 14 ayam. Jumlah kaki 14 ayam ditambah jumlah kaki N kucing. Nah, N-nya ini berapa? Nah, yang akan kita cari ini N-nya. Dari mana angka 3, 4, dan 14 ini? Kita ambil dari soal ya. Laba-laba ini 3 ekor ini ya. 3 ekor laba-laba, 4 ekor lalat ini, dan 14 ekor ayam ini. Terus pengalinya karena jumlah kaki dari laba-laba itu 8, di soal disebutkan, maka 3 kali 8. Terus jumlah kaki lalat di soal diketahui 6, maka kita tulis di sini 4 kali 6. Sama dengan kalau jumlah kaki ayam kan jelas kita sudah tahu ya, 2 ya. Jadi 14 kali 2
dan jumlah jumlah kaki kucing itu 4 ya, jelas ya. Maka kita tulis N kali 4. Nah, tinggal ngitung saja ini. 3 kali 8 24. 4 kali 6 juga 24. Nanti sama dengan 14 kali 2 28 ditambah 4 kali N ya, 4N. Terus kita jumlahkan yang 24 tambah 24 sehingga bentuknya persamaannya menjadi 48 sama dengan 28 ditambah 4N. 28-nya pindah ruas jadi min sehingga jadinya 20 sama dengan 4N. 4 pindah ruas jadi bagi sehingga N-nya sama dengan 5. Itu ya. Lanjut soal yang keempat. Nala memiliki sebuah dadu spesial. Setiap permukaan dadu tersebut dituliskan bilangan asli berbeda. Jumlah setiap bilangan pada permukaan yang berlawanan selalu sama. 5 bilangan yang tertulis adalah 4, 7, 9, 11, dan 13. Berapakah bilangan tertulis pada permukaan ke-6? Nah, ini kurang satu permukaan yang belum diketahui ya. Setiap yang berlawanan atau berhadapan itu jumlahnya selalu sama. Karena 6 permukaan jadi ada 3 pasang ya yang saling berhadapan, depan belakang, kiri kanan, sama atas bawah. Nah, ini sudah ada 5 angka, tinggal 1 angka lagi yang belum diketahui. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini caranya ya. Jadi jawabannya nanti 16 dari mana? Nah, kita lihat angka-angka yang sudah disediakan. Kita tinggal coba-coba saja dari angka-angka ini mana yang kalau dijumlahkan nilainya sama. Nah, di sini saya pilih pertama 9 tambah 11 yaitu 20. Berikutnya 7 tambah 13 sama hasilnya 20. Nah, maka yang terakhir 4 ditambah berapa yang harus hasilnya juga 20. Sehingga ternyata 4 harus ditambah dengan 16 supaya hasilnya 20. Jadi jawabannya 16. Gitu ya. Gampang. Lanjut nomor yang kelima. Setiap siswa di kelas 7A SMP ikhlas tegas puas memiliki hobi olahraga renang atau panahan. Terdapat 15 siswa yang hobinya renang dan 15 siswa yang hobinya panahan. Ada 5 siswa yang hobinya renang dan panahan. Ada berapakah jumlah siswa di kelas 7A? Ini materi himpunan ya, diajarkan di sekolah. Nah, ini caranya kita pakai rumus jumlah anggota himpunan A atau B itu sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurangi jumlah anggota irisan himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini yang dimaksud dengan himpunan A itu yang hobinya renang, yang himpunan B itu yang hobinya panahan, sedangkan yang irisannya berarti yang suka hobi yang hobinya renang dan panahan ya. Berarti rumusnya 15 ditambah 15 dikurangi 5. Jawabannya 25. Oke, paham ya? Lanjut, berikutnya soal yang ke-6. Tahun 2022 disebut tahun spesial karena memiliki 3 buah angka yang berulang. Ini ya, 2, 2, 2. Nah, ini ada 3 angka yang berulang. Seekor kura-kura bernama Leonardo mengalami beberapa kali tahun spesial. Tahun 2022 adalah tahun spesial yang ketiga semasa hidupnya. Berapa tahun minimal usia Leonardo? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya nanti A, 134. Nah, caranya seperti ini ya. Kita cari tahun yang memiliki sifat yang serupa. Tahun yang ketiga dilaluinya itu tahun 2022. Nah, berarti ada 2 tahun sebelumnya yang juga memiliki sifat tahun spesial. Nah, kita mundur di bawah tahun 2022 yang memiliki sifat 3 angka berulang ya. 3 angka berulang yang mana? Nah, kita mundur, kita lihat, nah, ternyata kita dapatkan 1999. Nah, ini berarti tahun kedua dia menemui atau mengalami tahun spesial. Mundurkan lagi dan kita dapatkan tahun 1888. Ini tahun pertama dia mengalami tahun spesial ya. Karena yang ditanyakan berapa tahun minimal usia Leonardo, karena yang ditanyakan minimal ya, kita ibaratkan saja di tahun ini, tahun 1888 ini Leonardo lahir. Nah, sehingga kalau sekarang tahun 2022,
berapa usianya? Tinggal ngurangi saja ya. 2022 dikurangi 1888. Sehingga jawabannya 134. Ya, gitu ya. Baik, semoga paham. Lanjut soal yang ketujuh. Sebuah kunci sepeda memiliki 4 roda dengan nomor urut 0 sampai 9. Jika angka 1 diputar ke belakang 1 kali, maka akan menghasilkan angka 2. Dan jika diputar ke depan, maka akan menghasilkan angka 0. Masing-masing roda diputar 4 angka ke belakang dari kode yang ditunjukkan pada gambar berikut untuk mendapatkan kode yang benar. Manakah kode yang benar untuk kunci sepeda? Nah, ini ya. Ini tampilan kunci sepeda mula-mula ya, 6348. Untuk mendapatkan kode yang benar, ini masing-masing roda diputar 4 angka ke belakang. Ya, naik ke atas ya. Naik ke atas, ke belakangnya ini kalau di sini ini di gambar ini ke atas ya. Sehingga yang bawahnya, angka di bawahnya ini muncul di depan yang bisa dilihat. Nah, manakah kode yang benar untuk kunci sepedanya? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini. Kita ibaratkan tabel angka 0 sampai 9 ini sebagai roda ya. Roda yang ada angka-angkanya itu. Karena kalau diputar ke belakang, itu artinya gambar ini ditarik ke atas ya. Rodanya ditarik ke atas. Sehingga kalau angka 6, ini mula-mulanya kan yang paling depan sendiri kan 6. 6 ini kalau diputar ke atas 1 kali, dia akan muncul angka 7. Diputar ke atas lagi, dia muncul angka 8. Karena harus 4 kali, berarti dari 6, 4 kali diputar ya. 7, 8, 9, akhirnya balik lagi ke angka 0. Nah, maka untuk roda yang pertama, yang muncul adalah angka 0. Berikutnya untuk roda yang kedua, yang muncul di awal itu angka 3 ya. Nah, angka 3, jadi kalau ditarik ke belakang, nanti yang muncul ditarik ke belakang 4 kali, maka akan bergerak ke angka 4, 5, 6, 7. Sehingga nanti untuk roda yang kedua yang muncul nanti angka 7. Berikutnya, roda yang ketiga itu di awal yang muncul angka 4 ya. Ditarik ke belakang 4 kali, akan bergerak ke 5, 6, 7, 8. Sehingga yang muncul terakhir nanti angka 8. Terus roda yang keempat di awal itu yang muncul angka 8 ya. Ditarik ke belakang 4 kali sehingga bergerak ke 9. Terus lanjut ke 0, 1, 2. Nah, sehingga nanti terakhir angka yang atau kunci yang benar itu adalah angka 0, 7, 8, 2. Sehingga jawabannya yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Nala dan teman-temannya membuat bilangan 2022 dengan menempelkan 45 buah kubus kecil. Kemudian mereka mengecat seluruh permukaannya dengan cat berwarna biru. Ada berapa permukaan kubus kecil yang memiliki tepat 4 permukaan berwarna biru? Nah, bagaimana caranya ini ya? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, pertama kita paham ya bahwa setiap kubus itu memiliki 6 sisi. Setiap kubus yang diberi tanda silang, yang ini, ya contohnya ada 6 kubus di sini. Ini memiliki 5 sisi yang terkena cat. Ya, kalian bisa bayangkan sendiri ya. Kenapa 5 sisi yang terkena cat? Karena hanya ada 1 sisi dia yang tertutup oleh kubus yang lain. Sehingga sisanya 5 sisi yang lain itu terkena cat. Sedangkan kubus yang diapit kedua sisinya, berarti yang tidak diberi tanda silang oleh saya ini memiliki 4 sisi yang terkena cat. Ya. Ini contohnya ini ya. Ini kan kiri kanannya diapit sehingga nggak bisa kena cat. Jadi sehingga yang terkena cat hanya depan, belakang, atas, bawah, 4 sisi. Nah, kalau yang ditanyakan itu jumlah kubus yang memiliki 4 sisi terkena cat atau berwarna biru, berarti tinggal melakukan pengurangan ya dari jumlah seluruh kubus 45 dikurangi 6
kubus yang saya beri tanda silang ini. Karena yang saya beri tanda silang ini ada 5 sisi yang ternajat. Sehingga 45 dikurangi 6 sama dengan 39. Jawabannya yang A. Gitu, ya. Baik, lanjut berikutnya. Nomor 9. Ini pertanyaannya. Andi mencoba untuk mengetahui nama lengkap dari temannya. Kemudian Andi bertanya 3 pertanyaan kepada temannya. Apakah dia bernama Ahlan Fatonidani? Terus yang kedua, apakah dia bernama Ahlan Tunggal Daya? Terus yang ketiga, apakah dia bernama Ahmad Tunggal Dani? Nah, pada setiap nama hanya satu kata yang tepat dan posisinya juga tepat. Siapakah nama temannya Andi? Nah, di sini kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang D. Kita lihat dari yang salah dulu ya, dari A ini. Yang A, Ahlan Fatonidani. Ini 3-3-nya ini terletak di satu kalimat ya. Satu nama ya. Nah, Ahlan, padahal nggak boleh ya. Pada setiap nama hanya ada satu kata yang tepat dan satu posisi yang tepat. Di sini ada 3 kata yang tepat, Ahlan Fatonidani, persis ini sama nama yang pertama. Jadi nggak bisa. Terus yang B juga Ahlan Tunggal Daya, ini salah karena ketiga-tiganya ini terletak ya di satu nama yang sama. Ini Ahlan muncul, Tunggal muncul, Daya muncul, maka pasti salah. Terus yang C, Ahmad Tunggal Daya. Ini Ahmadnya muncul di nama yang ketiga, Tunggalnya muncul di nama yang kedua, Dayanya juga muncul di nama yang kedua. Ini nggak boleh ya. Terus yang E, ini Ahmad Tunggal Dani. Ahmad Tunggal Dani, semuanya muncul di nama yang ketiga. Ini tidak boleh. Yang benar berarti yang D. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Ahmad ini muncul di nama yang ketiga. Terus Fatuninya ngambil dari nama yang ke satu, yang pertama. Dan Dayanya ngambil dari nama yang kedua. Jadi tidak ada yang dalam satu nama. Sehingga yang jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Lanjut, nomor terakhir untuk video kali ini, nomor 10. Pak Teguh memiliki lahan berbentuk persegi panjang. Ia membagi lahan tersebut menjadi 7 bagian berbentuk persegi panjang yang identik dengan lebar 3 meter. Perbandingan antara panjang dan lebar lahan Pak Teguh mula-mula adalah, nah ini gambarnya ya, ada 7 persegi panjang. Dicari perbandingan panjang dan lebarnya. Nah, yang mana jawabannya ini? Nah, kita lihat pembahasannya. Jawabannya yang D ya. Nah, di gambar kita tulis seperti ini ya. Ada bangun besar PQRS, di mana masing-masing itu terdiri di dalamnya itu terdiri dari 7 persegi panjang yang sama besar ukurannya, di mana lebarnya itu 3 ya. Di persegi panjang tersebut lebarnya 3. Terus panjangnya belum diketahui, yaitu N ya. Panjangnya N. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita buat suatu persamaan bahwa 3 kali N ini dilihat dari panjang PQ ya. Kan PQ kan sama dengan SR. Karena PQ 3N, SR 4 kali 3, maka bisa kita tulis di sini bahwa 3N sama dengan 4 kali 3. 3N sama dengan 12, berarti N-nya sama dengan 4. Nah, dari sini panjang lahan mula-mula berarti kan SR. SR itu berarti 4 kali 3 yaitu 12. Terus lebar lahan mula-mula itu kan PS. PS itu berarti 3 tambah N. N-nya tadi kita ketemu 4, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka perbandingan panjang dan lebarnya 12 banding 7. Jawabannya yang E. Ini ya. Itu ya. Sekian untuk video kali ini. Bersambung di video saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.